Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, hari ini merupakan hari wisuda almarhum Brigadir Yosua. Sang ayah Samuel Huta Barat hadir dalam acara wisuda menggantikan posisi putranya yang diwisuda di Universitas Terbuka. Suasana wisuda Universitas Terbuka Tangerang Selatan, Banten berbeda dari biasanya. Dalam prosesi wisuda kali ini, salah satu wisudawannya adalah almarhum Brigadir Yosua. Almarhum Brigadir Yosua memperoleh indeks prestasi kumulatif memuaskan 3,28. Brigadir Yosua dinyatakan lulus program studi ilmu hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UT Jambi yang terdaftar sejak tahun 2015. Masih bersama kami ada Pak Ito Sumardi dan Pak Fikar. Saya ingin bicara tentang pengalaman Pak Fikar. Tadi kita sempat ngobrol, kabarnya sempat juga bertemu dengan Ferdy Sambo. Oh, ya. Jadi waktu ada kasus yang lain kan, Ya. ada kasus siapa namanya, sebelum ini yang kepolisian juga yang sudah dihukum, kemudian aktif lagi. Aduh, saya lupa. Brotoseno. Nah itu saya sempat memberi komentar gitu di beberapa media. Kemudian saya di SMS, di WA oleh Pak Kapolri. Iya. Nah, bisa nggak bicara? Bisa Pak. Nah, tolong deh temuin Pak Sambo. Jadi konteksnya itu. Baik. Tapi menurut Anda dari sisi pengalamannya begitu ya, Pak Sambo ini kan memang tadi polisinya polisi dalam posisi ini begitu. Betul. Yang menjadi pertanyaan masyarakat ini bicara tentang motif ya. Ya. Seorang Jenderal Bintang 2 membunuh brigadir yang relasinya begitu jauh. Ya. Perlukah motif ini sebetulnya diungkap ke publik? Seberapa urgent dalam konteks hukum pidana? Ya, dalam konteks transparansi sebenarnya sih itu seharusnya dibuka semua gitu. Siapa melakukan apa gitu ya, apa motifnya gitu kan. Nah, tetapi itu tadi yang pada diskusi yang tadi juga kan dikemukakan, di dalam tindak pidana itu motif itu bukan unsur gitu. Jadi tidak penting. Tidak ada malah, bukan unsur. Yang penting bukan unsur yang penting pidana. Perbuatannya terbukti atau tidak. Ada pelakunya, ada korbannya, ada kesalahannya, gitu. Ada perbuatan, ada kesalahan. Nah, motif itu bukan bagian dari unsur tindak pidana, gitu. Tetapi saya percaya ketika ini menjadi dakwaan, jaksa akan menggunakan itu. Tidak mungkin umpamanya orang tiba-tiba menembak seseorang menghendaki kematian orang lain tanpa ada motif apa-apa. Baik, tapi dari analisa Anda, seorang brigadir dibunuh oleh Jenderal Bintang 2 dalam posisi relasi yang begitu dekat karena ajudan begitu. Adakah hal yang memang sangat besar yang perlu untuk diungkap sebetulnya bagi institusi Polri sendiri? Ini penting. Nah, saya kira juga tidak hanya bagi institusi Polri, bagi banyak orang, semua orang gitu ya. Ternyata pola relasi yang begitu lekat gitu tanpa di luar hierarki kedinasan gitu ya, juga bisa menimbulkan sesuatu yang mengerikan gitu. Artinya ada satu putusan yang mengharuskan dia menembak orang gitu, menembak orang dekatnya gitu. Itu kan yang kadang-kadang saya bilang, oh ini nggak masuk akal gitu. Anda sebagai orang yang juga sudah pernah bertemu, kok bisa ya orang seperti ini begitu ya, kejam seperti itu begitu ya. Jadi saya bilang nggak masuk akal nih sebenarnya. Apa ini? Mesti nih ada motif yang lebih besar dari motif yang sekarang dianalisa oleh banyak orang gitu. Nah inilah tugas polisi atau penyidik sebenarnya gitu. Karena apa? Karena kalau tidak sampai bisa dapat ya, menurut saya juga menurunkan citra polisi juga. Baik, gitu. Ini kalau bicara tentang citra saya ingin ke Pak Ito. Pak Ito, ini ada yang mengatakan bahwa perlu ada sesuatu lah begitu ya yang dilakukan baik internal maupun eksternal. Rekomendasi Anda ini belajar dari kasus Sambo ini, apa hal yang paling penting? Ya, menurut saya di dalam organisasi Polri itu ada aturan-aturan ya Kang Ajat yang betul-betul sudah disusun sesuai dengan visi misi Polri untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peranannya. Tetapi kenapa kok aturan-aturan yang sudah ada ini dilanggar ya oleh yang bersangkutan? Nah, padahal yang harus menegakkan aturan ini secara internal adalah divisi Propam ya di mana saudara Irjen Sambo yang menjadi penanggung jawabnya. Nah,
ini kan ada fungsi pengawasan yang perlu diperbaiki ya. Tentunya ada kelemahan dalam fungsi pengawasan. Yang kedua adalah dalam fungsi pengendalian ya. Kemudian yang ketiga, karena polisi ini terdiri daripada struktur dan fungsi-fungsi yang ada dalam hierarki, yang memiliki hierarki, tentunya ada leadership kepemimpinan masing-masing fungsi ya. Nah, sini saya lihat mungkin ke depan tentunya untuk bagaimana mekanisme atau sistem pengawasan yang harus segera diperbaiki, kemudian juga fungsi pengendalian dan leadership ya, bagaimanapun juga seorang pemimpin kalau dia memang menjadi seorang pemimpin yang sudah ditunjuk ya oleh pimpinan ataupun oleh organisasi, dia harus memiliki integritas, memiliki etika, memiliki profesional dan harus bisa mengendalikan emosi. Tadi menarik yang dikatakan oleh Pak Fikar. Ya. Menurut saya motif yang dilakukan itu ya Mas Ajat itu sangat subjektif. Kalau saya ingin melakukan sesuatu untuk bisa saya mendapatkan putusan yang ringan atau hukuman yang ringan, saya bikin saja, saya karang sendiri motifnya. Makanya di dalam hukum pidana ini kan dalam proses hukum ini tidak terlalu penting motif itu karena motif itu sifatnya subjektif ya. Baik. Tidak mungkin orang akan mengaku ya apa yang sebenarnya dilakukan. Dia pasti akan istilahnya ngeles ya, akan menghindar daripada apa yang dilakukan dengan membuat satu alibi dan lain sebagainya. Baik, Pak Ito terakhir singkat saja terkait dengan tadi leadership, artinya bahwa perlukah ada sistem khusus ya dalam mengangkat seseorang karena sejauh ini juga ada istilahnya ya tadi perangkatan lah begitu atau punya relasi kedekatan yang cukup selama perjalanan karir atau ada hal apa yang perlu Anda kuatkan begitu menurut Anda? Kalau menurut saya hilangkanlah nepotisme dan kolusi ya. Nepotisme boleh, tetapi kita harus yakin bahwa orang itu punya kapasitas, punya integritas. Jangan karena pertemanan baik yang karena dekat, apalagi kalau orang itu sering membuat kita senang ya. Jadi kemudian kita jadikan berikan sesuatu promosi, itu harus dihilangkan sama sekali. Jadi dalam sistem Wanjakti atau sistem pembinaan personel ini betul-betul harus dilaksanakan secara konsekuen dan harus diawasi ya. Tentunya di sini Kompolnas juga mempunyai peran penting ya Mas Ajat ya. Baik. Dan Anda setuju ya Kompolnas perlu untuk dikuatkan lagi? Sangat setuju. Dan bahkan harus diberikan semacam satu kewenangan ya yang dia bisa menyentuh secara langsung dalam organisasi. Selama ini kan seperti tidak ada kewenangan yang mungkin perlu direvisi undang-undangnya. Baik. Sekian. Terima kasih atas waktunya Pak Ito. Terima kasih Pak Fikar. Oke, sama-sama. Ini kita masih panjang tentu saja ya. Ini kita kawal sampai ke pengadilan ini tentu saja. Baik, terima kasih atas waktunya sekali lagi Bapak-bapak. Salam sehat dan pemirsa usai sudah MNC News Prime hari ini. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui program MNC Peduli. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Ajatul Ratma. Sampai jumpa.